Islam itu punya dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di kalangan para ilmuwan mungkin ada yang membagi, ada yang menyebut dengan Islam tradisionalis, ada yang menyebut Islam modernis, ada yang menyebut dengan Islam fundamentalis, yang mana sebutan-sebutan ini adalah tipologi untuk menunjukkan bagaimana orang memahami agama Islam itu sendiri. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah Islam modernis ataupun modernisme Islam, Islam yang modern. Tetapi bagi kalangan Muhammadiyah sendiri lebih senang, lebih seret apabila menyebutnya dengan Islam yang berkemajuan. Kalau kita bicara Islam yang berkemajuan, ini merupakan salah satu daripada watak Islam itu sendiri. Bahwa Islam yang ingin ditampilkan adalah Islam yang berkemajuan. Al-Islam dinul hadarah. Islam adalah agama peradaban. Al-Islam dinut tamaddun. Islam agama kemajuan. Nah, kalau kita bicara kemajuan, mungkin orang melihat dalam konteks dunia sekarang ini, mungkin yang disebut maju barangkali bangsa Vietnam namanya, karena dia menguasai sains dan teknologi, atau bangsa Cina yang disebut sebagai naga Asia, yang kemajuannya luar biasa, walaupun sekarang sedang ditegur oleh Tuhan dengan makhluk yang sangat kecil, yang tidak terlihat, yaitu virus corona, sehingga menghebohkan dunia. Orang menyebut kalau maju seperti itu. Nah, tetapi yang disebut maju yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama ini di Mekah, mengajarkan tauhid selama 13 tahun, mengajarkan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian setelah itu hijrah ke Madinah, yang sebelumnya nama kotanya adalah Yasrib, yang artinya adalah tempat yang kotor. Pindah dari Makkah ke Yasrib, tempat yang kotor. Tapi kemudian setelah Nabi pindah ke situ, tempat itu diberi nama Al-Madinah, Al-Munawwarah, kota yang berperadaban, yang memancarkan cahayanya ke segenap alam. Nabi tidak memberi nama dengan namanya sendiri, karena biasanya orang cenderung memberi nama itu dengan nama
untuk mengenang Kaisar Konstantin membuat kotanya diberi nama Konstantinopel. Alexander the Great membuat kotanya diberi nama Alexandria. Demikian juga banyak yang lain. Nah, Nabi tidak. Nama beliau Muhammad tidak diberi nama dengan Muhammad, tetapi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mempunyai watak kemajuan. Bahkan kemudian Madinah itu menjadi sebuah negara yang mana di negara itu dihadirkan nilai-nilai yang menurut para ilmuwan bahkan sangat modern, melampaui zamannya. Diajarkan asyura, musyawarah, ditekankan keadilan, al-adalah. Lau kanat Fatimatu sarakat laqata'tu yadaha. Diajarkan persamaan al-musawah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Di Madinah ada orang Nasrani, di Madinah ada orang Yahudi, di Madinah ada orang yang tidak menyembah Tuhan, bahkan menyembah pohon korma. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mereka hidup di bawah ayuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bahwasanya Muhammadiyah ini organisasi yang lahir di latar belakangi dengan situasi dan kondisi masyarakat saat itu, di mana Islam yang mengajarkan kemajuan, Islam yang mengajarkan kehebatan, Islam yang mengajarkan tawassul. Tetapi dalam kenyataannya umat Islam miskin, umat Islam bodoh, umat Islam mundur, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka Ki Haji Ahmad Dahlan mengatakan bahwa yang diketengahkannya adalah Islam yang berkemajuan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sebut dengan Islam yang berkemajuan, ada beberapa pondasi yang mendasarinya. Yang pertama, Islam yang berkemajuan itu pondasinya adalah tauhid yang benar, tauhid yang bersih, at-tauhid al-khalis, tauhid yang bersih, tauhid yang suci, tauhid yang tidak bercampur dengan noda-noda kemusyrikan. Ini pondasi yang pertama dan utama daripada Islam yang berkemajuan. Kenapa demikian? Karena memang Ki Haji Ahmad Dahlan banyak membaca buku-buku yang bernuansa tajdid, yaitu memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal abad ke-18 di daerah Hijaz
Ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau ini berasal dari kota Darraj. Melihat kehidupan masyarakatnya, kota demi kota, kampung demi kampung, kabilah demi kabilah, mereka semuanya beragama Islam. Beragama Islam. Tetapi kemudian di kampung-kampung itu, di karya-karya, di Madinah-Madinah, mereka yang beragama Islam ini menyembah Allah, tetapi dengan perantaraan makom-makom yang dimuliakan di setiap desa. Setiap desa ada makom ulamanya. Setiap tempat ada makom tuan gurunya. Hampir di semua wilayah dunia Islam di abad ke-18 seperti itu. Beliau ini hidup di tahun 1701 sampai 1700 sekian. Nah, karena memang umat Islam ini pada awalnya zaman Nabi, Madinah, Bani Umayyah, Bani Abbas itu disebut dengan masa-masa kemajuan. Sampai tahun 1258 Masehi. Pada saat Baghdad diserang oleh Hulagu Khan. Baghdad di bumi hanguskan. Dunia Islam dikuasai. Siapa yang menguasai? Tatar. Mongol Tatar. Orang yang berasal dari daratan Cina. 1258. Pada saat itu kemudian orang-orang yang tidak taat lari ke perdukunan. Yang taat kemudian mulai lari mencari siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Yang taat mencari siapa Al-Mahdi Al-Muntazar. Siapa Mahdi yang ditunggu-tunggu yang bisa menyelamatkan itu. Nah, mulai abad ke-12, ke-13, ke-14, ke-15 mulai muncullah di dunia Islam apa yang disebut dengan tariqah. Tariqah, tarikat. Pada abad ke-12 ini ada seorang ulama misalnya Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kita baca dalam buku-buku sejarah bahwa Abdul Qadir Al-Jilani inilah seorang ulama pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana gurunya, dia adalah orang yang berupaya keras mengusung Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang yang betul-betul berupaya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Seorang yang mempunyai banyak tulisan dan kemudian juga menyampaikan tabligh di tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan ajaran Islam dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau hidup di abad ke-12. Kemudian tulisan-tulisan tentang beliau dengan pendekatan historis, beliau adalah seperti itu. Sebagaimana tipikal muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang muhaddis yang hafal lebih daripada 1 juta hadis. Nah, tapi kemudian di awal abad ke-12 itu sudah mulai muncul tarekat 13, 14, lalu muncullah tulisan-tulisan tentang Abdul Qadir Al-Jilani yang ditulis oleh beberapa orang di abad ke-14.
Siapa yang menulis? Adalah murid-murid yang fanatik, yang menanti siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka yang hidup dalam keadaan miskin, yang hidup dalam keadaan tertekan oleh musuh yang menguasai mereka. Nah, maka kemudian Imam Abdul Qadir Jailani hidup di abad ke-12, tulisannya abad ke-14. Tulisannya bukan lagi historis, tetapi legenda. Legenda. Kalau legenda itu bisa misalnya kalau kita temukan di masyarakat tulisan-tulisan dalam bentuk misalnya apa itu yang semen itu apa? Manakib. Jadi cerita tentang seseorang yang ditulis bukan berdasarkan data sejarah faktual yang terjadi, tetapi berdasarkan legenda. Maka tulisan yang ada pada abad ke-14 itu dikatakan Imam Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang mempunyai kesaktian mandraguna. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara, bisa sholat dalam 3 waktu di Makkah, di Madinah, dan di tempat beliau asalnya. Bisa menghidupkan ayam yang sudah mati, bisa melihat di balik dinding dan seterusnya. Dan itu ditulis dalam pendekatan legenda. Ini salah satu contoh. Abad ke-14, seterusnya muncul. Abad ke-15, abad ke-16. Sehingga yang terjadi bukan dunia rasional di tengah-tengah umat Islam, tapi legenda demi legenda yang jauh daripada nilai-nilai watak agama Islam yang al-Islam dinul hadarah. Agama Islam adalah agama kemajuan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, jadi pondasi yang pertama adalah tauhid yang benar. Nah, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini melihat ini dari bawah tadi, akhirnya menyebar ke dunia Islam semuanya. Di Timur Tengah begitu, di anak benua India begitu, di Asia Tenggara begitu, karena memang Islam berasal dari situ. Semuanya punya makam-makam. Sampai abad ke-17, 18, 19, maka misalnya kalau di tempat kita di Rantau itu ada makam Datuk A, Datuk B, Datuk C, Datuk C. Di Kalua ada Datuk ini, makam-makam. Nah, di Timur Tengah juga demikian pada saat itu. Nah, dilakukanlah oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, tapi kemudian beliau ini bekerja sama dengan Muhammad ibnu Su'ud, seorang pemimpin kabilah, berkolaborasi berdua, seikut menjadi ustadz, seikut menjadi panglima perang. Maka kemudian memang zamannya waktu itu kayak itu, baharatan. Bil anu datang ke sini, ikam nih nanya ajaran kok, bila kada membatik perang. Kuburan-kuburan tadi diratakan dengan tanah. Makom-makom tadi dihancurkan. Kenapa? Karena menurut Muhammad bin Abdul, inilah yang merusak agama Islam. Nah, tapi kita harus tahu ini latar belakangnya. Memang dunia abad pertengahan itu gawiannya perang, kekuatan senjata. Asalnya Islam tidak demikian, tapi bukan ini sama-sama Islam ini. Dipadahi Allah. Tapi ini bukan dalam konteks agamanya. Konteksnya adalah ingin menguasai wilayahnya. Muhammad ibnu Su'ud itu ingin menguasai wilayahnya. Kebetulan beliau muridnya Muhammad bin Abdul Wahhab, yang oleh orang disebut dengan Wahabi. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri tidak mau menyebut namanya Wahabi, tapi muwahhid. Orang yang ingin mengembalikan tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau menyembah langsung kepada Allah, kalau meminta hanya kepada Allah. Sedangkan di dunia Islam pada saat itu semuanya kalau mau meminta mesti datang ke makom-makom yang ada di setiap daerah.
Dulu dikisah ini supaya kita paham itu. Keadaannya seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buku yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dibaca oleh Muhammad Abduh, dibaca oleh Rashid Ridho, dibaca oleh Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad bin Abdul Wahhab berkolaborasi dengan Muhammad Ibnu Saud, akhirnya datangi sini, perang, menang. Berdirilah kerajaan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan miliknya Saud. Nah, ada Saudnya itu kan, Arab Saudi. Paham agamanya mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, tetapi kemudian paham ini mengajarkan tauhidnya itu yang diambil, bukan cara kekerasannya yang diambil. Karena itu konteksnya tadi merebut wilayah. Di situ berganti-ganti antara kabilah dengan kabilah, itu bergantian kuasa. Akhirnya Muhammad Ibnu Saud ini dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ini akhirnya menjadilah kerajaan Saudi, dan itu dengan perang. Nah, sedangkan yang diambil itu tauhidnya harus bersih. Itu jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi pondasi Islam yang berkemajuan itu adalah tauhid. Karena tauhid inilah agama Islam diturunkan. Karena tauhidlah Rasul-rasul dari Adam, Nuh dan seterusnya, Isa, Muhammad SAW, 25 rasul mengajarkan tauhid. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud untuk menyembah Allah. Nabi Isa juga menyembah Allah. Tidak benar bahwasanya Tuhan itu tiga, tapi Allah itu satu. Nah, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu dinah." Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini dalam setiap 100 tahun seorang yang memperbaharui agama. Kenapa? Karena Nabi itu adalah akhirul anbiya wal mursalin. Nabi adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya kan Nabi yang ini datang pulang Nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Khatamul anbiya wal mursalin. Sedangkan agama ini nanti sampai akhir zaman. Nah, maka pada saat agama ini mungkin nanti ada sedikit bertambah, datang orang yang meluruskan agama ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama fondasinya adalah akidah atau tauhid yang benar. Tauhid ini adalah fondasi. Akidah itu fondasi. Kalau kita membangun rumah, fondasi ya kita isi digalam. Tanah kuat yang 9 meter, sok andal tanah. 26 puting. Dibangun gasan 2 lantai, insya Allah kuat. Pondasinya dalam 4 meter, dibangun 3 lantai, belum tuntung sudah. Karena apa? Pondasinya tidak. Tauhid itu pondasi.
Seorang muslim tauhidnya harus kuat, harus bersih. Dan ajaran akidah tauhid dalam Islam itu jelas, tegas, dan mudah. Pada saat pertama-tama ayat-ayat Al-Quran turun, selalu disebut dengan Rabbun. Iqra bismi rabbika. Rabb. Kemudian ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka, wa rabbaka fakabbir, rabb lagi. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa siyabaka faru wa ruzza fahzur. Ada rabb lagi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Ada rabb lagi. Ayat-ayat pada surah-surah yang pertama selalu dengan kata-kata Rabbun. Sehingga orang-orang Makkah bertanya, Muhammad, kamu ini ngajak kami masuk Islam, Tuhan kamu tuh siapa sih? Rabbun, Rabbun, Rabbun. Kami juga punya Tuhan, Rabbun. Lalu setelah itu baru turun surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kalau dari pertama Iqra bismillahil khalaq. Oh, Tuhannya Nabi Muhammad itu Allah, sama lawan Tuhan kita Allah. Karena Tuhannya orang-orang Makkah itu juga Allah, Tuhan yang paling tinggi Allah. Tetapi dia punya Tuhan-Tuhan wakilnya, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, Al-Qattab, dan seterusnya banyak. Allah yang paling tinggi. Jadi ada beda Tuhannya orang Islam dengan Tuhan kita. Nah, maka setelah Rabbun dijelaskan Tuhan kami itu Allahu Ahad. Allah yang esa. Allahu As-Samad. Allah tempat kembali, tempat meminta, tempat bergantung. Tidak ada yang lain dengan alif lam. Bukan Allah Samad, bukan. Tapi Allah As-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi jelas dalam konsep ibadahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, bukan. Tapi iyyaka, hanya kepadamu satu-satunya wahai Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, tauhid ini jadi asas. Maka pondasi yang pertama adalah tauhid yang bersih. Nah, kalau kita bicara tauhid, dalilnya harus jelas. Ayat Al-Quran, hadis yang sangat kuat yang berbicara tauhid, yang berbicara akidah, berhubungan dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan seterusnya. Harus yang jelas. Karena inilah pondasi yang paling penting. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak orang mengatakan sudah bertauhid dengan mempunyai KTP. Dulu banyak Islam KTP. Alhamdulillah sekarang Islamisasi sudah bagus. Kemudian dalam konteks tauhid ini, nah disinilah barangkali ada perbedaan. Ada Islam tradisionalis tadi saya.
yang mengakomodir tradisi. Nah, Islam yang berkemajuan fondasinya adalah tauhid yang benar. Tauhid yang berupaya agar jangan sampai masuk noda-noda syirik di dalam kehidupan. Kalau kita bicara tauhid ini, mungkin ada perbedaan-perbedaan dengan saudara-saudara kita. Sama-sama merasa bertauhid, tetapi sekali lagi mungkin ada perbedaan istilah pemahaman. Tetapi kalau disebut Islam yang berkemajuan, tauhidnya sederhana. Sederhana, kemudian berupaya untuk membersihkan, sama sekali tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Kalau tadi hubungannya dengan makom-makom, barangkali ada sebagai saudara kita, kalau untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapat barakah, mengunjungi makam-makam. Ini karena pemahaman mereka. Dalam konteks ini Islam yang berkemajuan tidak demikian. Maka yang kedua, pondasinya adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam. Berupaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam. Kenapa? Karena memang Al-Quran dan As-Sunnah itulah sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islamnya Al-Quran dan As-Sunnah. Dipahami secara mendalam. Nah, siapa yang memahami? Tentunya orang-orang yang mempunyai kemampuan memahami. Nah, kalau yang mempunyai kemampuan memahami, yang di bawahnya mengikuti dengan mengerti dalilnya, yang disebut dengan ittiba. Jadi ini memang terkesan elitis, elit. Islam yang berkemajuan itu elit kayaknya. Kenapa? Orang disuruh berijtihad. Wah, ini sulit karena berijtihad itu tidak gampang. Harus mengerti Al-Quran, ilmu Al-Quran, mengerti ilmu hadis, mengerti usul fikih, mustalahul hadis, qawaid fiqhiyah. Hanya sedikit orang yang mengerti itu. Oh, kalau nggak bisa ittiba, mengerti dalil-dalilnya, wah ini juga ribet. Nah, padahal itulah yang diinginkan. Jadi dalam beragama memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam. Maka di dalam beragama yang pertama dipahami dengan pendekatan bayani. Beristidlal. Kalau dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, selalu mencari mana dalilnya. Mana dalilnya. Kalau disuruh sholat ini, sholat itu, mana dalilnya. Disuruh zikir ini, zikir itu, mana dalilnya. Disuruh bersalawat, mana dalilnya? Jadi kayak itu, cari dalilnya dulu. Bila ada dalilnya, nah berarti ada dasarnya. Karena ibadah itu at-ta'abbudi. Kita tidak mengerti kecuali dengan petunjuk dari Allah melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu mencari dalilnya. Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dallat dalilu ala amriha. Asalnya ibadah itu haram. Ibadah itu haram. Kalau ada boleh ibadah kecuali ada dalilnya. Nah, maka ibadah itu ada banyak. Maka dicari dalilnya. Itu disebut dengan bayani. Bayani dipahami secara mendalam.
akidah ibadah. Kemudian ayat-ayat itu tidak kemudian dipahami dengan cepat saja, tidak. Karena kalau mengambil sepotong ayat kemudian "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir. Nah, ini konteksnya seperti apa? Sebagian orang pada masa klasik dengan ayat ini menghakimi Ali kafir, menghakimi Muawiyah kafir, menghakimi Amr bin As kafir. Karena dia mengambil secara serampangan memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka Islam yang berkemajuan berupaya untuk memahami secara mendalam nas baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah bayani, cari dalilnya, kemudian burhani, membandingkan mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil itu. Jadi kalau ada dalil, ini dalilnya seperti ini, mana yang lebih kuat, diambil yang lebih kuat. Jadi bukan berarti kemudian mencari yang lebih mudah, bukan. Jadi kalau ada dalil, dicari yang lebih kuat, maka disebut dengan tarjih. Dicari yang lebih kuat. Nah, nanti kalau misalnya ada dalil-dalil yang kedudukannya sama, nah silahkan, itu namanya ta'addudul ibadah, keragaman di dalam beribadah, karena dalilnya kuat, walaupun ada yang lebih kuat. Boleh saja untuk membuat ibadah itu beragam. Saya contohkan misalnya sholat, ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah. Mau sekali-sekali pakai bismillah silakan, tidak pakai bismillah. Dalilnya sama-sama kuat. Kenapa pian kada suara bismillah? Pian nyaman sudah, kebiasaan. Jadi kada usah bersalah-salahan, karena apa? Karena ada dalilnya. Kemudian dengan burhan mengambil yang terkuat. Kalau sudah sama-sama kuat, ta'addud al-ibadah, keragaman dalam ibadah diperkenankan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, Islam yang berkemajuan itu pondasinya memahami nas secara mendalam. Nah, ini tentunya dilakukan secara jama'i. Kalau dahulu ada orang yang berijtihad mutlak, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, siapa lagi? 4 orang itu, dan yang lain-lain itu mujtahid mutlak, mempunyai cara beristinbat hukum. Nah, karena ini di zaman modern, konteks zaman modern, ulama-ulama itu berkumpul. Yang ahli tafsir, yang ahli hadis, yang ahli fikih, yang ahli mustalahul hadis berkumpul. Nah, ijtihadnya jama'i. Dan ini bisa saja nahnu sawabun wa yahtamilul khata. Kami ini benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Wa antum khata wa yahtamilus shawab. Kamu salah, tapi mungkin saja bisa ada kemungkinan benar. Jadi tidak mutlak-mutlakan. Tidak mutlak-mutlakan. Nah, ini tentu saja membuka ruang untuk selalu memperbaharui pemahaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kadang membawa jam, bila kadang membawa jam, ini bisa kadang sampai. Sudah berapa? Jam 9 sudah ya? Nah, ini baru 2, padahal 5. Nah, jadi Islam yang berkemajuan itu intinya ingin agar umat Islam itu sebagaimana disampaikan kemarin, menghadirkan umat Islam itu sebagaimana idealita yang dihadirkan oleh Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
Umat Islam, kamu itu diciptakan sebagai umat yang terbaik. Kamu itu umat yang terbaik. Dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kamu itu wahai umat Islam dijadikan sebagai umat yang wasat, umat yang tengah-tengah, umat yang moderat. Litakunu syuhada'a 'alan, agar dijadikan contoh bagi manusia. Kiai Ahmad Dahlan sangat betul dengan ayat ini. Kenyataannya umat Islam ini jadi contoh atau kada? Kalau di tahun 1912 itu kita dijajah. Orang dijajah miskin, bodoh, kada pintar, melarat, penggaringan, rigat, lengkap sudah. Sekarang sudah 100 tahun lebih. Bagaimana umat Islam? Didakwahi, kamu itu umat yang terbaik. Kalau hendak terbaik, itu loh. Kamu punya Al-Quran, punya hadis. Baca, pahami, hayati, amalkan. Kamu pasti menjadi umat yang terbaik. Tapi misalnya ada penelitian Muhammad Arkanuddin dari Georgia University, Amerika. Dia meneliti bangsa-bangsa, negara-negara itu yang mengamalkan nilai-nilai Islam itu siapa? Ternyata dalam penelitian yang nomor 1 itu Selandia Baru, nomor 2 Denmark, nomor 3 Finlandia, nomor 4 Swedia, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Indonesia nomor 140. Somalia nomor 204. Somalia itu kan 100% Islam. 204. Indonesia 140. Nah ternyata negara yang penduduknya bukan Muslim nomor 1 menurut Arkanuddin mengamalkan nilai-nilai Islami. Nah maka Muhammad Abduh di abad ke-19 itu mengatakan zahabtu ila Eropa. Wajadtu fihi zahabtu ila Eropa. Wajadtu fihi islaman walam ajid fihi musliman. Aku pergi ke Eropa. Aku mendapatkan nilai-nilai Islami walaupun aku tidak mendapati orang Islam. Tidak ada orang Islam di Eropa pada saat itu. Kalau wayah ini Islam di Eropa luar biasa sudah. Aku mendapati nilai-nilai Islam di Eropa walaupun aku tidak mendapatkan orang Islam. Wa uttu ila Misra, aku kembali ke Mesir. Wajadtu fihi musliman, aku mendapatkan orang Islam banyak. Lakin lan ajid fihi Islam, tapi aku tidak mendapatkan nilai-nilai Islam di Mesir. Ini gue sangat sangat sarkasme. Tetapi ini ingin menunjukkan orang Islam tidak mengamalkan ajaran Islam. Orang Eropa mengamalkan ajaran Islam. Tetapi ini bukan dalam konteks Islam yang berkemajuan. Nilai-nilainya saja. Nah Islam yang berkemajuan, fondasi yang pertamanya adalah tauhid yang benar. Orang Eropa tidak bertauhid yang benar. Orang Selandia Baru tidak bertauhid yang benar. Nah yang dikehendaki oleh Muhammadiyah, orang Islam tauhidnya benar, tetapi kemudian dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara baik dan mendalam. Hari Jumat misalnya dibaca, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai melaksanakan salat Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Tidak ajaran Islam begitu. Begitu azan dikumandangkan dan di pasar tutup pasar.
sholat Jumat. Tapi setelah sholat Jumat bertebaran di muka bumi. Mencari apa? Wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah. Yang di pasar kembali ke pasar, yang kantor kembali kantor, yang meneliti, yang belajar. Kembali supaya apa? Bukan di masjid. Ya Allah, turunkan emas, turunkan perak, beri rezeki sampai kamarian umpamanya di masjid minta rezeki. Allah tidak akan menurunkan rezeki di masjid. Tapi di pasar. Wazkurullaha katsiran, tapi walaupun di pasar banyak-banyak berzikir. Nah ini kada di pasar, kada berzikir lagi. Hanya keluar masjid sudah ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Sandal kurang diambil. Tak salah memahami agama. Nah jadi pemahaman nas Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini dua aja dahulu, kayaknya mungkin yang lainnya panjangan. Maka misalnya ya, memahami man bana masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Bukan hadis kan? Nah, ini kalau secara tekstual saja orang hanya ingin membantu masjid saja. Siapa yang membangun masjid yabtaghi fihi wajhallah banallahu lahu qasran fil jannah. Mamanya begitu saja. Nah, ini bisa dipahami secara lebih luas dan lebih dalam. Kita orang Banjar ini kalau membangun masjid ya semangat bagus itu. Karena memang dalilnya ini. Tetapi ini bisa dipahami. Di zaman Nabi bahwa masjid itu pusat semua kegiatan. Di situ Nabi beribadah. Sholat berjamaah, sholat sunat. Di situ Nabi ta'lim. Nih, mengajari kayak ini di masjid. Di situ Nabi melatih pasukannya berperang. Di situ Nabi menerima tamu. Di situ Nabi memberikan pembelajaran. Di situ Nabi kalau ada yang luka-luka juga bersih luka-luka. Nah, maka di zaman modern misalnya sholat jamaahnya di masjid, mungkin kayaknya bisa diperluas tempat belajarnya, ada ruangan khusus. Tempat menerima tamu ada ruangan khusus. Tempat sekolah ada bangunannya. Nah, maka man bana masjidan ini bukan saja membangun masjid, tetapi asal tujuannya yabtaghi fihi wajhallah, mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Jadi kadang-kadang orang pada saat dimintai membangun masjid membantu, alhamdulillah. Ini dulu ya dua lagi bangun masjid di Universitas Muhammadiyah itu, man bana masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Ayo siapa? Dia tak unggul aja sudah para 5 miliar sudah kan. Jadi orang semangat membangun. Tapi sebenarnya membangun sekolah sama. Membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, membangun apa? Asalkan mengharapkan ridha Allah. Itu salah satunya. Ini mungkin pengantar. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Ada apa? Kita Banjaran aja, bahasa Banjar boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa apa? Silahkan. Kalau bahasa Bugis boleh juga. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ya. Oh, manakib. Ya. Manakib, apa itu manakib yang pertama? Manakib itu membaca sejarah seseorang. Tapi manakib itu didekati dengan pendekatan madah.
bukan historis tadi. Tadi kan ada historis. Kalau ada buku historis ditulis berdasarkan data, fakta yang otentik. Tapi kalau manakib itu legenda, ditulis oleh murid-muridnya yang fanatik, kemudian memuji gurunya, yang sakilan jadi sedekah, yang sedekah jadi sahasta. Maka ada aja kisah manakib Abu Bakar As-Siddiq. Yang ada manakib Abu Bakar As-Siddiq. Yang ada itu adalah kitab sirah Abu Bakar As-Siddiq. Karena ada yang melebih-lebihkan Abu Bakar As-Siddiq, Siti Hadijah dan sebagainya itu. Memang sejarahnya jelas ada. Tapi orang-orang yang kada jelas tadi dalam pendekatan itu lucu. Nah, salah satunya misalnya manakib Abdul Qadir Al-Jilani, manakib Syekh Seman Al-Madani. Nah, manakib ini kalau Abdul Qadir Al-Jilani dalam pendekatan Tariqat Al-Qadariyah. Kemudian ditambah juga Tariqat Qadariyah Naqsabandiyah. Nah, kalau Syekh Seman itu Tariqat Sammaniyah. Ya. Ini di Madinah. Syekh Seman ini kalau secara sejarahnya seorang yang sangat taat kepada gurunya. Bahkan dalam cerita itu, di saat gurunya meminta untuk menyembelih ayam tanpa dilihat oleh seorang pun, murid-murid yang lain datang dengan ayam sembelihan. Lalu Syekh Seman tidak. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk menyembelih ayam tanpa dilihat. Karena Allah Maha melihat. Nah, itu di dalam cerita-ceritanya itu digambarkan bagaimana karamatnya Syekh Seman. Nah, karamatnya ini benar atau tidak? Karena dalam pendekatan ilmu fikih, pendekatan ilmu tauhid, karamah seseorang itu ada. Tetapi karamah itu bukan sesuatu yang menetap pada seseorang. Jenderal Sudirman misalnya, pada saat datang tentara, kadang melihat. Tapi imbah itu pada kesempatan yang lain kalau hendak lagi itu pada bisa lagi. Karena itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat di gua itu Nabi lah. Kada kelihatan. Tetapi tidak bisa menghadirkan itu dalam setiap waktu. Nah, kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa seseorang itu mempunyai karamat, mempunyai keahlian A, B, C, D, dan itu selalu ada pada diri orang tersebut. Nah, ini mungkin bukan namanya dengan karomah. Mungkin na'udzubillah bisa istidraj. Mungkin saja tidak menyesatkan yang bersangkutan, tapi menyesatkan orang lain yang mempercayainya. Nah, kayak apa di kampung kalau ada kayak itu? Nah, kalau itu dianggap ibadah dan memang ibadah, nah tentu saja dengan cara yang baik kita mengatakan, maaflah, kalau nang itu kada umpat. Tapi kita di kampung bila ada orang kerja bakti kita umpat. Bila ada orang begawi, ada bakal kawinan, mangawah kita umpat. Artinya orang tahu nih rajin juga bermasyarakat. Nah, tapi kenapa jadi kada? Nah, bila sudah ada katanya kenapa tuh? Ya ini hendak tahukah? Nah, hanya jelaskan. Belum kada menggawi ini karena ini ibadah. Dan ibadah itu harus ada dalilnya. Ini sudah mencari kemana-mana dalilnya ada. Jadi mohon maaf apa yang ulun kada umpat menggawi. Jadi kita aduh seneng banget. Ada. Ulun kada umpat menggawi karena kada ada dalilnya. Jadi kita harus menjaga silaturahim dengan sesama muslim. Ya, menjaga silaturahim. Kada umpat menggawi. Tapi sekali lagi tuh bila orang kerja bakti di kampung jangan basintop. Umpat begawe, umpat mangawah umpat. Apa umpat? 17 Agustusan umpat. Nah, tapi umpat kenapa pian kada ada nah. Nah, kalau ini aku kada umpat. Kenapa? Karena sekali lagi penuh dengan cerita-cerita legenda tadi.
Kemudian apabila hendak selamat ada disebut ya seman, ya seman, ya seman, agi sunah itu tolonglah kami. Nah, kita minta tolong kepada siapa? Minta tolong hanya kepada Allah. Nah, ini kan waliullah. Nah, disitulah barangkali perbedaan kita. Mun sampean percaya ke itu, nah itu dia ulun kedudukan ulun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalil mana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau dijelaskan panjang pulang sejam ini. Lah, jadi itu. Nah, pian ini kan ayo pian ini berdiskusi kalau ada kesempatan berdiskusi, tetapi ulun kira dalam konteks negara demokrasi, negara modern wayah ini la ikraha fiddin, kita kada boleh mancap orang. Pian menggawi kah ayo sudah. Ulun kada. Maaf kita. Nah, kayaknya kalau bertakun apa dasarnya, nah hanya dijelaskan. Harus tahu dasarnya pulang. Kenapa jadi itu? Pokoknya aku ada. Nah, pokoknya aku, nah itu nang kacau pulang. Ya. Nah, kenapa tidak melakukan? Karena itu ibadah. Ibadah harus ada dalilnya. Asalnya ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah, itu dalilnya juga harus kuat. Bila kada kuat, berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kira itu malah. Kira habisnya sudah. Kayaknya kita sambung. Nah, selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.